Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Siti Farhani Jamal selaku dosen pengampu mata kuliah praktik peradilan semu, serta peserta sidang sekalian pada hari ini, Senin tanggal 27 Juli 2021, kami dari kelompok 2 akan menampilkan sidang semu dalam rangka memenuhi UAS praktik peradilan semu yang mana mengenai perkara tindak pidana khusus narkotika atas nama terdakwa Johannes Stephen Immanuel alias Jojo dan nomor register perkara 770-PIT-SUS-2021 Pengadilan Kota Jakarta Pusat selama kurang lebih 60 menit ke depannya. Untuk selanjutnya, saya akan memaparkan kasus bahwa kasus narkotika ini terjadi pada hari Rabu 7 Juli 2021 sekitar jam 3 waktu Indonesia Barat ketika terdakwa sedang berada di depan rumah yang beralamat di Jalan Kis Mangun Sarkoro nomor 42 RT 001 RW 007 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat. Saat itu, petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa satu plastik berisikan kristal putih narkotika jenis sabu sebesar 0,5653 gram yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa. Lalu, petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa. Petugas kepolisian menemukan beberapa barang bukti tambahan berupa satu buah alat hisap narkotika jenis sabu atau bong dan satu buah unit handphone berwarna hitam yang diduga untuk menghubungi atau memberikan informasi tentang narkotika. Mohon perhatian, sidang dengan nomor register perkara 770-PIT-SUS-2021-PN Kota Jakarta Pusat atas nama terdakwa Johannes Stephen Immanuel alias Jojo akan segera dimulai. Sebelum sidang dimulai, saya akan membacakan tata tertib persidangan yang harus ditaati oleh hadirin sekalian. Yang pertama, pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir harap berdiri untuk menghormati majelis hakim. Yang kedua, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. Ketiga, pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang, seperti HP agar dimatikan, tidak menelpon, atau menerima telepon via handphone. Keempat, dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Kelima, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang sediakan khusus untuk itu, yaitu di panitera muda pidana. Keenam, segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Ketujuh, tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan dan alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Kedelapan, pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. Dan yang terakhir, siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk. Di sini setelah majelis hakim memeriksa kelengkapan ruang sidang ini telah sesuai dengan pasal 230 ayat 34, maka ruang sidang ini telah sah dan dapat dilangsungkan persidangan. Sebelum memulai persidangan, ada beberapa hal ingin majelis hakim sampaikan. Pertama, perlu disampaikan kepada penuntut umum, penasihat hukum, serta hadirin sekalian untuk mematuhi tata tertib yang telah dibacakan. Kemudian,
sesuai dengan surat edaran Sekretaris MA nomor 17 tahun 2019, sebelum majelis menyampaikan kepada penuntut umum, penasehat hukum serta hadirin sekalian untuk membantu kami warga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menegakkan keadilan dan juga berperilaku bersih dengan cara tidak menghubungi hakim, dan untuk warga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk tidak menerima tips, sogokan, suap atau apapun dalam bentuk apapun. Apabila nanti ada yang mengatasnamakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan meminta hal-hal tersebut, di atas silakan dilaporkan saja ke KPK atau ke Pengadilan Tinggi. Seperti itu. Silakan untuk hadirin sekalian untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Yang Mulia, mohon kepada petugas untuk menghadirkan terdakwa. Terdakwa Johannes Stephen Immanuel dipersilakan masuk ke ruang sidang. Terdakwa silakan duduk. Terdakwa hari ini sehat dan siap mengikuti persidangan? Siap, sehat ya, Mulia. Baiklah, sebelum persidangan dilanjutkan, saya ingin menanyakan identitas Anda. Terdakwa, siapa nama Anda? Saya Johannes Stephen Immanuel. Baiklah saudara, tolong disimak baik-baik sidang ini. Dan jika ada hal penting, saudara bisa catat di buku agenda yang sekiranya bisa untuk pembelaan saudara. Dalam kasus ini, saudara diancam undang-undang narkotika, harus didampingi penasihat hukum. Apakah betul ini adalah penasihat hukum saudara? Betul ya, Mulia. Baik, untuk penasihat hukum silakan maju untuk menyerahkan kartu advokat, berita acara, dan surat kuasanya. Untuk penuntut umum silakan maju juga untuk ikut jabatannya dan dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Baik, kepada jaksa penuntut umum dan penasihat hukum silakan duduk kembali. Pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim, ketua sidang. Dan yang terakhir, siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila pelanggaran tata tertib tersebut bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Di sini setelah majelis periksa surat kuasa khusus yang diserahkan oleh penasihat hukum telah sesuai dengan SEMA nomor 6 tahun 1994. Kalau begitu, agenda sidang kita hari ini adalah pembacaan surat dakwaan penuntut umum. Bagaimana terdakwa dan penasihat hukum? Apakah sudah menerima salinannya? Sudah. Penuntut umum, apakah sudah siap? Siap, Yang Mulia. Dimohon terdakwa mendengarkan pembacaan surat dakwaan. Jaksa penuntut umum silakan bacakan surat dakwaannya. Surat dakwaan untuk keadilan. Nomor registrasi PDM 455 garis miring JKT PS garis miring 11 2021. Terdakwa dengan nama lengkap Johannes Stephen Immanuel alias Jojo. Tempat lahir Madiun. Umur 43 tahun. Tanggal lahir 26 April 1978 dengan jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, dan tempat tinggal di Jalan Kis Mangunsarkoro nomor 42 RT 1 RW 7 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dengan agama Kristen dan pekerjaan karyawan swasta.
terhadap terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan. Dakwaan bahwa terdakwa Johannes Stephen Immanuel pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar jam 7 pagi atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli di 2021 bertempat di sebuah rumah yang berada di Jalan Kis Mangun Sarkoro nomor 42 RT 1 RW 7 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 2 KUHP, yaitu karena daerah hukumnya para terdakwa bertempat tinggal termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara tersebut telah melakukan turut serta melakukan sebagai penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, di mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut. Selanjutnya dianggap dibacakan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan pidana 4 tahun penjara. Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, terdakwa melalui penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan di persidangan. Terima kasih. Baik, untuk penuntut umum, apakah siap untuk mengikuti sidang pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Bagaimana penasihat hukum? Siap, Yang Mulia. Baik, sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register perkara 770-Fit-Sus-2021 Pengadilan Kota Jakarta Pusat. Atas nama terdakwa Johannes Stephen Immanuel alias Jojo dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang pada hari ini adalah pada tahap pembuktian. Silakan terdakwa untuk dipersilakan duduk di samping para penasihat hukum. Baik, pada saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan saksi serta alat bukti saudara? Terima kasih, Yang Mulia. Penuntut umum telah menyiapkan saksi beserta dengan alat buktinya. Persilakan saksi memasuki ruangan. Kepada saksi dipersilakan masuk dan disumpah terlebih dahulu. Saksi, apakah siap untuk disumpah? Tolong ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saksi, silakan tirukan lafal sumpah yang akan saya bacakan. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari yang sebenar-benarnya. dan tiada lain dari yang sebenar-benarnya. Baik, saksi sudah bersumpah. Maka saudara wajib memberikan keterangan dengan benar, karena kalau tidak saudara bisa dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun sesuai dengan pasal 143. Bisa dipahami? Bisa ini. Bisa saudara tunjukkan kartu identitas saudara? Bisa ini. Saksi dipersilakan duduk. Nama Purandra, agama Islam, berkebangsaan Indonesia, benar? Benar yang mulia. Apakah saudara mengenal terdakwa sebelum kejadian? Tidak yang mulia. Apakah saudara mengetahui kapan kejadiannya? Kalau saya kejadian pada hari Rabu 7 Juli 2021 sekitar jam 3 sore. Jam 3 Iya sore. waktu Indonesia Barat ya? Benar. Pada waktu kejadian saudara ada di mana?
Saya ada di TKP Jalan Kis, Mangun Sarpono nomor 4, RT 1 RW 7, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Pada saat itu, saudara sedang apa? Saya sedang memimpin penangkapan tersebut, jadi saya mengawasi semua kejadian yang ada di sana. Apa yang terjadi pada waktu itu? Pada saat itu saya melakukan penangkapan untuk seorang pria yang akhirnya diketahui bernama Johannes Stephen atau alias Jojo. Kemudian kita menjelaskan kalau kita adalah Polri yang akan melakukan penangkapan. Lalu kita melakukan penggeledahan badan. Penggeledahan badan saja. Ya, Atas dasar apa saudara turun ke tempat kejadian? berdasarkan perintah dan informasi Di mana Anda bertemu dengan terdakwa? di depan rumah terdakwa di alamat Kis Mangun Sarpono nomor 42, RT 1 RW 7, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta. Apakah saudara masih ingat pada waktu itu terdakwa menggunakan baju warna apa? Saya tidak ingat yang mulia. Saya hanya ingat terdakwa mengenakan celana panjang yang berwarna gelap. Lalu apa lagi yang saudara lakukan? Kami melakukan interogasi terhadap saudara terdakwa mengenai kronologi mengapa barang bukti tersebut bisa berada di kantong terdakwa, Kantong sebelah mana? kantong sebelah kanan yang mulia. Lalu terdakwa menjelaskan bahwa barang tersebut adalah barang bekas sisa pakai terdakwa. Barangnya seperti apa? Apakah penuntut umum membawa barang buktinya? Silakan dibawa ke sini jika ada. Ada yang mulia. Terdakwa dan penasihat hukum silakan ke depan untuk memastikan. Apakah sudah sesuai? Sudah. Terima kasih. Silakan dibawa ke baju. Apakah ada pertanyaan dari tim penasihat hukum terkait tentang ini? Tidak ada yang mulia. Saudara terdakwa, apakah ada pertanyaan? Cukup yang mulia. Saya meminta pendapat kepada saudara terdakwa, apakah ada keberatan atas keterangan saksi? Tidak ada yang mulia. Cukup. Terima kasih atas kehadiran saksi telah datang ke sini. Saksi diperbolehkan untuk meninggalkan ruangan persidangan. Pada sidang yang akan datang, saudara tidak perlu datang jika keterangan saudara atau keterangan tambahan masih diperlukan, maka saudara akan dipanggil melalui penuntut umum. Baik, terima kasih yang mulia. Apakah dari pihak kuasa hukum ada saksi yang akan dihadirkan? Ada yang mulia, kami akan menghadirkan 2 orang saksi. Persilakan para saksi memasuki ruangan. Bisa saudara tunjukkan kartu identitas saudara? Nama dan tempat tanggal lahir saudara. Tara, lahir di Bogor, tanggal 7 Agustus 1987. Betul? Agama Islam. Selanjutnya Clara, lahir di Jakarta tanggal 14 Februari 1995. Betul? Agama Islam. Kebangsaan Indonesia. Ada hubungan keluarga atau hubungan karena persemendaan atau perkawinan? Tidak mulia. Apakah ada hubungan pekerjaan atasan, bawahan menurut hukum perburuan? Iya, betul yang mulia. Apakah saudara bersedia menjadi saksi pada sidang hari ini untuk memberikan keterangan? Bersedia yang mulia. Panitera dipersilakan untuk melakukan sumpah saksi.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Para saksi, silakan tirukan lafal sumpah yang akan saya bacakan. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari yang sebenar-benarnya. dan tiada lain yang sebenarnya. Saksi, dipersilakan duduk. Baik, saksi sudah bersumpah, maka saudara wajib memberikan keterangan dengan benar, karena kalau tidak saudara bisa dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun sesuai dengan pasal 143. Bisa dipahami? Saya yang mulia. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan kepada saudara Tara terlebih dahulu ya. Sejak kapan terdakwa berada di Fan Campus? Sejak tanggal 10 Juni 2021 yang mulia. Atas dasar apa terdakwa direhabilitasi? Karena ada gangguan karena penyalahgunaan narkotika, terdakwa juga memenuhi syarat-syarat untuk direhabilitas dan hal tersebut berdasarkan hasil asesmen. Berdasarkan apa? Berdasarkan asesmen. Sudah cukup. Sudah cukup. Saudara terdakwa apakah merasa keberatan atas keterangan saksi? Tidak yang mulia. Apakah ada yang saudara ingin sanggah? Tidak ada yang mulia. Selanjutnya, saudara saksi Clara dipersilakan memberikan kesaksian. Apakah sudah siap? Siap yang mulia. Saudara Clara, apakah Anda tahu permasalahan apa terdakwa menghadiri persidangan hari ini? Tahu yang mulia. Apakah saudara ada di tempat kejadian saat terdakwa dilakukan penangkapan? Iya, ada yang mulia. Bisa Anda ceritakan kronologinya? Pada saat itu saya sedang melakukan bersih-bersih di dapur. Lalu saya melihat ada beberapa orang polisi berpakaian preman masuk ke dapur. Waktu itu ada berapa orang yang masuk ke dapur? Seingat saya ada 3 orang pria lebih. Saya hanya mendengar bahwa mereka dari kepolisian. Pada siapa pihak kepolisian itu memberitakan? Kepada Bapak Jojo atau Johannes Stephen Immanuel. Baik, sudah cukup. Saudara terdakwa, apakah merasa keberatan atas keterangan saksi? Apakah ada yang ingin Anda sanggah? Tidak, sudah cukup yang mulia. Baik, terima kasih atas kehadiran saksi pada hari ini. Cukup keterangan saudara untuk hari ini. Jika keterangan saudara masih diperlukan, maka saudara akan dipanggil melalui penuntut umum. Tapi untuk hari ini cukup dan sudah bisa meninggalkan sidang hari ini. Baik, terima kasih yang mulia. Terima kasih. Jika tidak ada lagi yang ingin disampaikan oleh terdakwa, maka demikian sidang pada hari ini cukup ditunda dan ditutup. Penuntut umum siap? Siap yang mulia. Tim penasihat hukum siap? Siap yang mulia. Baik, sidang pengadilan negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 770-Pit.Sus-2021 Pengadilan Jakarta Pusat atas nama terdakwa Johannes Stephen Immanuel alias Jojo dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum silakan dihadirkan terdakwanya. Baik yang mulia, mohon petugas agar menghadirkan terdakwa. Terdakwa Johannes Stephen Immanuel dipersilakan masuk dan duduk. Saudara terdakwa sehat dan siap menjalankan persidangan hari ini? Siap dan sehat yang mulia. Berdasarkan agenda persidangan pada hari ini, tiba saatnya saudara untuk memberikan keterangan persidangan. Apakah saudara masih ingat kejadiannya? Siap, ingat yang mulia. Pada hari apa kejadiannya? Pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021. Jam berapa kejadiannya? Kurang lebih jam 3 yang mulia. Di mana kejadian itu?
di Jalan Kis Mangun Sarporo nomor 42 RT 1 RW 7 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Apa yang terjadi pada saat itu? Pada waktu itu saya ditangkap oleh pihak kepolisian. Apa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa ditangkap? Saya membawa narkotika berupa sabu. Barang itu saudara dapatkan dari mana? Saya membelinya yang mulia Kapan saudara membelinya? pada hari Selasa jam 3 pagi dini hari Saudara membeli di mana? di daerah Bukit Jakarta Pusat yang mulia, Tepatnya di mana? di belakang Plaza Indonesia Tamrin City. Siapa yang menjualnya? Rio, Di mana Rio sekarang? saya tidak tahu yang mulia. Lalu kemudian saya ingin telusuri mulanya dulu. Uang yang saudara gunakan untuk membeli barang tersebut milik siapa? Uang saya sendiri yang mulia, Berapa harganya? sekitar 1.700.000 rupiah. Saudara membawa kemana barang tersebut? Saya bawa pulang ke rumah yang beralamat di Jalan Kis Mangun Sarporo, Jakarta Pusat. Jam berapa saudara sampai di rumah? Sekitar jam 4 atau setengah 5 pagi. Sesampainya saya di rumah, saya istirahat tidur. Lalu pada jam 8 pagi saya mengkonsumsi barang tersebut di dalam kamar saya. Bagaimana cara mengkonsumsi barang tersebut? Coba ceritakan. Saya menggunakan alat hisapko. Saya membelinya satu set dengan sabu. Lalu sabunya saya masukkan ke dalam pipet kaca. Kemudian bagian bawah pipet kaca tersebut saya bakar. Setelah keluar asap, kemudian saya hisap menggunakan alat hisap sabu atau bom tersebut. Apakah barang itu langsung dihabiskan? Tidak, masih ada sisa yang mulia. Lalu saudara kemanakan sisa barang itu? Saya simpan di kantong celana saya. Jadi itu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penggeledahan? Betul yang mulia. Sudah berapa kali saudara membeli barang tersebut? Sekitar 3 atau 4 kali yang mulia. Selama saudara membeli, apakah jumlahnya selalu sama? Betul yang mulia. Rata-rata saya membeli 1 gram. Setelah selesai menggunakan, saudara kemana? Pada saat itu saya di rumah saja yang mulia. Bagaimana rasanya itu? Rasanya seperti rokok, hanya menimbulkan efek. Baik, sidang pengadilan negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register perkara 770-P.Sus-2021 Pengadilan Jakarta Pusat atas nama terdakwa Johannes Stephen Immanuel alias Jojo dinyatakan dibuka dan terbuka. Agenda hari ini adalah pembacaan tuntutan dari pihak JPU. JPU, apakah sudah siap dengan tuntutannya? Siap yang mulia. Silakan bacakan tuntutan. Untuk keadilan. Tuntutan nomor registrasi PDM 455-JKT-PS-11-2021. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dengan memperlihatkan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa. Nama lengkap, Johannes Stephen Immanuel alias Jojo. Tempat lahir, Madiun. Umur, 43 tahun. Tepat tanggal lahir, 26 April 1978. Jenis kelamin, laki-laki. Kebangsaan, Indonesia. Tempat tinggal, Jalan Kis Mangun Sarporo nomor 42 RT 1 RW 7 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Agama Kristen. Pekerjaan, karyawan swasta. Berdasarkan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan singkat nomor B721-M11-2/EPP2-11-2021 tanggal 25 November 2021 terdakwa telah dihadapkan di depan persidangan dengan dakwaan bahwa ia terdakwa Johannes Stephen Immanuel alias Jojo pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar jam 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 bertempat di sebuah rumah yang berada di Jalan Kis Mangun Sarporo nomor 42 RT 1 RW 7 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan yang di dalam daerahnya. Tindak pidana yang dilakukan
sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara tersebut. Telah melakukan, turut serta melakukan sebagai penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, di mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut. Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, di atas ketika terdakwa berada di depan rumah, lalu didatangi dan ditangkap oleh kepolisian Polres Jakarta Pusat. Setelah melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, didapati 1 buah paket sabu seberat 0,5653 gram yang berada di saku kanan celana terdakwa. Lalu diadakan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan 1 buah bom atau alat hisap yang berada di lemari kamar terdakwa. Lalu dengan barang bukti tersebut, terdakwa dibawa ke Polres Jakarta Pusat. Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang 35 tahun 2009, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Fakta-fakta itu lengkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, surat keterangan terdakwa, dan petunjuk, yaitu yang pertama, keterangan saksi-saksi. 1. Purandra. Di bawah sumpah di persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut, bahwa saksi merupakan seorang anggota kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat. B. Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa. C. Bahwa saksi yang melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan mengamankan barang bukti sabu. Selanjutnya dianggap dibacakan. Yang kedua, surat. Hasil berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri nomor lab 2923/1/2021 tanggal 16 Juli 2021 terhadap barang bukti berupa: pertama, 1 bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat neto 0,5653 gram, diberi nomor barang bukti 1704/2021/MF yang disita dalam perkara. Atas permintaan penyidik dari Polres Metro Jakarta Pusat diperoleh hasil barang bukti dengan nomor 1704/2021/MF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung metafetamina, terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Selanjutnya dianggap dibacakan. Kemudian barang bukti. Yang pertama, 1 buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,5653 gram. Yang kedua, 1 buah bom atau alat hisap narkoba jenis sabu. Yang ketiga, 1 unit handphone merek iPhone 11 warna putih dengan nomor SIM card 0811989999. Kemudian keterangan terdakwa. Johannes Stefan Immanuel memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, bahwa terdakwa pada saat ditangkap sedang berada di depan rumahnya karena membawa narkotika jenis sabu. Bahwa sabu tersebut berwarna putih. Bahwa sabu tersebut disimpan di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa. Bahwa sabu tersebut didapatkan terdakwa dari saudara Rio atau DPU di kebun kacang belakang Tamrin City. Selanjutnya dianggap dibacakan. Petunjuk. Menurut pasal 188 ayat 1 KUHP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat diperoleh alat bukti petunjuk, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan terdakwa serta alat bukti surat yang ada. Maka apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, satu diperoleh adanya alat bukti petunjuk. Pembuktian. Berdasarkan fakta-fakta yang diungkap dalam persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Sebagaimana kami sebutkan di awal tuntutan, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, setiap penyalahgunaan. Yang kedua, narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. Yang ketiga, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan. Ayat 1.
unsur setiap penyalahguna. Bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna dalam ketentuan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah orang yang menyalahgunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum dalam unsur ini adalah bahwa setiap orang yang tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal mempergunakan atau mengkonsumsi narkotika. Bahwa dalam perkara ini, penuntut umum mengajukan Johannes Stefan Immanuel selaku terdakwa dan berdasarkan identitas terdakwa, sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum, menyatakan bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya. Bahwa dari keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan tersebut, terdakwa tidak bekerja atau orang berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi, atau petugas kesehatan yang diberi kewenangan atau izin untuk menggunakan narkotika. Sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Disebutkan, narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga untuk menggunakan narkotika di luar ketentuan di atas adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum. Bahwa dengan demikian, unsur setiap penyalahguna menurut jaksa penuntut umum telah terpenuhi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik. Terima kasih. Selanjutnya, Ayat 2. Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. Bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam beberapa golongan, sebagaimana termuat dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Bahwa narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka telah nampak niat dari terdakwa akan menggunakan narkotika jenis sabu, di mana niat tersebut telah mulai dilaksanakan sejak bulan April 2021. Ayat 2. Unsur melakukan menyuruh, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan. Bahwa ketentuan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP menurut majelis adalah untuk menentukan peran atau keterlibatan dari terdakwa dalam mewujudkan suatu tindak pidana, sehingga ketentuan pasal ini biasanya dipergunakan jika terdakwa lebih dari satu. Bahwa dalam perkara akwa mengenai bentuk keterlibatan dari masing-masing terdakwa bagi majelis hakim sudah sangat jelas mengarah pada perbuatan langsung dilakukan oleh terdakwa. Sebab terdakwa adalah orang yang secara langsung menggunakan narkotika sabu yang digunakan di dalam kamar di rumah terdakwa, sehingga delik melakukan perbuatan telah terwujud oleh terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang semuanya dipandang sebagai orang yang melakukan perbuatan. Bahwa dengan demikian unsur ini harus dipandang telah terpenuhi, karena semua unsur dari pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal. Sebelumnya kami menyampaikan kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa. Perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkotika. Kemudian tindak pidana sejenis yang dilakukan oleh terdakwa di wilayah Jakarta Pusat cukup tinggi. Terdakwa merupakan seorang public figure yang seharusnya dapat memberikan contoh yang baik bagi masyarakat, namun berperilaku sebaliknya.
Selanjutnya kami mempertimbangkan keadaan yang meringankan terdakwa. Terdakwa belum pernah dihukum. Kemudian terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Lalu terdakwa memiliki tanggungan keluarga. Berdasarkan uraian yang dimaksud, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang berlaku bersangkutan dalam perkara ini menuntut 1. Menyatakan Johannes Stefan Immanuel bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana melalui pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Narkotika Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan. Kedua, menjatuhkan rehabilitasi terhadap terdakwa selama 12 bulan. Ketiga, membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000. Demikian surat tuntutan dari kami yang mulia. Baik, terima kasih jaksa penuntut umum. Baik, demikian sidang hari ini ditunda dan ditutup dan akan dilanjutkan dalam sidang pembacaan nota pembelaan dari tim penasihat hukum. Baik, sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register perkara 770-P.Sus/2021 Pengadilan Kota Jakarta Pusat atas nama terdakwa Johannes Stefan Immanuel alias Jojo dinyatakan dibuka dan terbuka. Agenda hari ini adalah pembelaan dari penasihat hukum. Hari ini saya akan membacakan nota pembelaan perihal pembelaan hukum terhadap terdakwa Johannes Stefan Immanuel alias Jojo dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kami tim penasihat hukum dari kantor hukum Jen Haidar Partners yang bertindak atas nama terdakwa Johannes Stefan Immanuel alias Jojo dengan ini menyampaikan nota pembelaan sebagai berikut. Fakta hukum berdasarkan perkara yang telah berlangsung terhadap beberapa poin penting yang kami pandang perlu mendapatkan perhatian khusus dari majelis hakim yang mulia, yakni yang pertama, terdakwa menyesali akan perbuatannya, bahwa terdakwa melakukan tindak kriminal tersebut baru pertama kali. Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan dipengaruhi oleh lingkungan pertemanan serta beban psikologis yang tidak sehat didera oleh terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa sangat menyesal atas perbuatan. Yang kedua, keterangan saksi yang tidak kuat. Argumen hukum. Pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat 1 KUHP. 1. Pasal ini mengatur bahwa penggunaan narkotika golongan jenis 1 menggunakan narkotika untuk keperluan pribadi atau konsumsi sendiri akan dikenai sanksi rehabilitasi. Rehabilitasi ini bertujuan untuk membantu pengguna narkotika mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika tersebut melalui program medis dan sosial. Pada penggunaan narkotika golongan 1 dikenakan hukum penjara maksimal 4 tahun. Namun jika jumlah narkotika yang ditemukan di bawah ambang batas, penggunaan akan dikenai rehabilitasi. Jadi menurut pandangan kami, sebagai kuasa hukum terdakwa, kami meminta hukuman terdakwa untuk menjalankan rehabilitasi, dikarenakan apa yang dilakukan oleh terdakwa hanya dilakukan untuk diri sendiri dan tidak dimaksud untuk menjual ataupun mengedarkan barang narkotika tersebut. Pertimbangan lain yang harus diperhatikan oleh majelis hakim adalah bahwa terdakwa sebelumnya
belum pernah memiliki catatan kriminal. Pertimbangan hal di atas, kami memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman rehabilitasi selama 6 bulan. Sebagai penutup yang mulia majelis hakim, kami percaya bahwa hukum harus ditegakkan dengan adil dan berdasarkan fakta serta bukti yang ada. Oleh karena itu, kami berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan dengan seksama nota pembelaan ini dan memberikan keputusan seadil-adilnya. Terima kasih. Baik, terima kasih tim penasihat hukum atas nota pembelaan tersebut. Dan demikian sidang hari ini ditunda dan ditutup. Sidang ditutup. Baik, sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register perkara 770-Pit.Sus/2021 Pengadilan Jakarta Pusat atas nama terdakwa Johannes Stephen Immanuel alias Jojo dinyatakan dibuka dan terbuka. Agenda hari ini adalah pembacaan replik dari jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum, silakan bacakan repliknya. Baik, Yang Mulia. Untuk keadilan, tanggapan penuntut umum atas pembelaan penasihat hukum atas nama terdakwa Johannes Stephen Immanuel alias Jojo. Sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang terhormat Majelis Hakim, yang terhormat saudara penasihat hukum, terdakwa yang kami hormati. Pendahuluan. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan rahmat pada kita semua sehingga dapat bertemu di ruang sidang ini. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang telah memberikan kesempatan kami, jaksa penuntut umum dalam perkara ini, untuk diajukan kepada atas pembelaan saudara penasihat hukum untuk terdakwa atas nama Johannes Stephen Immanuel alias Jojo yang dihadapkan ke depan persidangan ini dengan tuduhan melakukan tindakan pidana narkotika pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Jo pasal 55 ayat 1 KUHP. Setelah kami mempelajari dan mencermati pembelaan saudara penasihat hukum dan terdakwa, maka kami akan mengajukan tanggapan sebagai berikut. Fakta hukum yang terungkap di persidangan. 1. Terdakwa menyesal akan perbuatannya. Kami mengakui bahwa terdakwa menyatakan penyesalannya. Namun hal ini tidak menghapus bahwa fakta terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Pengaruh lingkungan dan kondisi psikologis bukan alasan yang dapat meringankan hukuman secara signifikan dalam konteks hukum. Kedua, keterangan saksi yang tidak kuat. Penasihat hukum menyebutkan bahwa keterangan saksi yang dihadirkan oleh JPU tidak kuat karena tidak membawa alat bukti bom. Namun keterangan saksi, Purandra anggota kepolisian dan saksi lainnya serta bukti-bukti yang ditemukan sudah cukup membuktikan keterlibatan terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika. 3. Kronologi penangkapan. Tanggal 7 Juli 2021, terdakwa ditangkap dengan barang bukti 0,5653 gram sabu di saku celananya dan bom di lemari kamarnya. Pengakuan terdakwa bahwa sabu tersebut diperoleh dari Rio (DPO) menunjukkan bahwa terdakwa memiliki akses terhadap sumber narkotika yang memperkuat dugaan penyalahgunaan narkotika. 4. Keterangan saksi dan dokumen pendukung. Keterangan saksi Purandra, Clara, dan Tara serta hasil pemeriksaan laboratorium dan rekomendasi BNN menunjukkan bahwa terdakwa memang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan memerlukan rehabilitasi. Argumen pertimbangan hukum. Pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kami setuju bahwa pengguna narkotika golongan 1 dapat dikenakan sanksi rehabilitasi. Namun, rehabilitasi bukan satu-satunya hukuman yang dapat dikenakan. Hukuman penjara tetap relevan dan memberikan efek jera dan mencegah pengulangan tindak pidana.
Rehabilitasi sebagai alternatif hukuman. Kami mendukung rehabilitasi sebagai langkah pemulihan bagi pengguna narkotika. Namun, perlu diingat bahwa penegakan hukum harus tetap adil dan memberi efek jerah. Terdakwa bisa menjalani rehabilitasi setelah menjalani hukuman penjara yang sesuai. Permohonan dengan pertimbangan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan kepentingan penegakan hukum, kami memohon kepada majelis hakim untuk menetapkan hukuman penjara mengingat keseriusan tindakan pidana penyalahgunaan narkotika dan untuk memberikan efek jerah. Kami memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang sesuai dengan undang-undang, melanjutkan rehabilitasi setelah penjara. Terdakwa dapat melanjutkan program rehabilitasi medis dan sosial setelah menjalani hukuman penjara sebagai langkah pemulihan. Selanjutnya, penutup. Yang mulia majelis hakim, kami berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan dengan seksama replik ini dan memberikan putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya dan keadilan dan kebenaran. Demikian majelis hakim replik dari kami. Baik, terima kasih jaksa penuntut umum. Baik, apakah penasihat hukum ada sanggahan dari replik tersebut? Ada yang mulia. Yang kami sampaikan minggu depan. Baik, demikian sidang hari ini ditunda dan ditutup dan akan dilanjutkan sidang pembacaan duplik oleh tim penasihat hukum. Baik, sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register perkara 770-P.Sus/2021 Pengadilan Kota Jakarta Pusat atas nama terdakwa Johannes Stephen Immanuel alias Jojo dinyatakan dibuka. Agenda hari ini adalah pembacaan duplik dari penasihat hukum. Penasihat hukum, apakah sudah siap? Siap. Silakan bacakan duplik. Majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, persidangan yang kami muliakan. Terdakwa menyesal akan perbuatannya. Kami mengakui bahwa terdakwa telah melakukan kesalahan dengan menyalahgunakan narkotika. Namun, terdakwa telah menunjukkan penyesalan yang dalam dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Penyesalan ini harus dianggap sebagai faktor yang akan meringankan hukuman sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Keterangan saksi yang tidak kuat. Fakta ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pembuktian jaksa penuntut umum yang harusnya dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai faktor meringankan hukuman. Kronologi penangkapan dan keterangan saksi. Kami tidak menyangkal kronologi tersebut. Penangkapan yang telah diungkapkan oleh jaksa penuntut umum. Baik, terima kasih penasihat hukum. Dengan demikian sidang hari ini ditunda dan ditutup. Sidang perkara nomor 770-P.Sus/2021 Pengadilan Jakarta Pusat atas nama Johannes Stephen Immanuel alias Jojo dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Apakah jaksa penuntut umum siap dan tim penasihat umum siap? Siap yang mulia. Siap yang mulia. Saudara penuntut umum, silakan dihadirkan terdakwanya. Terdakwa, apakah dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti persidangan? Sehat yang mulia. Hari ini majelis hakim akan mengucapkan putusan dalam perkara saudara terdakwa. Sudah siap mendengarkan putusan? Siap, sudah siap yang mulia. Putusan nomor 770-P.Sus/2021 Pengadilan Jakarta Pusat demi keadilan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghadiri perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa. Dalam tingkat pertama menjatuhkan putus sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa atas nama Johannes Stephen Immanuel alias Jojo. Tempat lahir Madiun, umur 43 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kismangun Sarkoro,
nomor 42 RT 001 RW 007 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Agama Islam, pekerjaan wirausaha. Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh tim penasihat hukum Haidar Nur Rahman, sarjana hukum, dan saudara Jen Latifara, sarjana hukum. Hukum para advokat kuasa hukum memilih domisili hukum pada kantor hukum Jen Haidar and Partner yang beramat Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta berdasarkan surat kuasa. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 770-PIT-SUS-2021 Pengadilan Jakarta Pusat per 2021 tentang penunjukan majelis hakim, penetapan majelis hakim nomor 770-PIT-SUS-2021 Pengadilan Jakarta Pusat. Bersangkutan setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut ini tanggal 23 Desember 2021. Pokoknya sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Johannes Stephen Immanuel alias Jojo secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana urut serta sebagai penyalahgunaan narkotika golongan pertama bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. Menyatakan barang bukti berupa 1. Unit handphone merek iPhone 12 Pro warna abu-abu dengan nomor SIM card 0811989999 dengan nomor IMEI 353071116644 dan 1 buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,5653 gram dan 1 buah bom atau alat hisap narkotika jenis sabu yang dirampas dan dimusnahkan negara. Biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000. Setelah mendengar nota pembelaan, saudara terdakwa akan menjalankan rehabilitas pada Lembaga Rehabilitas FAN Kampus di Cisarua, Bogor untuk menjalani rehabilitas medis dan rehabilitas sosial selama 6 bulan lamanya. Dikurangi masa rehabilitas yang sudah dijalani terdakwa sejak tanggal 10 Juli 2021 dan memulihkan nama baik terdakwa serta harkat dan martabatnya selaku warga negara dan masyarakat. Kami juga memerintahkan penuntut umum untuk memusnahkan barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu, sisa pakai terdakwa dan alat hisapnya bom. Serta memerintahkan penuntut umum untuk mengembalikan 1 unit handphone merek iPhone 12 Pro warna putih dengan nomor SIM card 0811989999 dengan nomor IMEI 35307411166434 kepada terdakwa Johannes Stephen Immanuel. Dengan ini menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada negara. Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap nota pembelaan penasihat hukum, terdakwa yang pada pokoknya bertetap kepada tuntutannya dan tanggapan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya bertetap kepada nota pembelaannya masing-masing. Untuk menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor registrasi PDM strip 455 JKT TPS 11 2021 tertanggal Jakarta 25 November 2021 dengan dakwaan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan menimbang terhadap dakwaan penuntut umum, terdakwa melalui penasihat hukum, terdakwa tidak mengajukan keberatan di persidangan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan penuntut umum,
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut. Bahwa saksi bersama dengan saudara Purandra Ramadan, sarjana hukum, dari hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat di depan rumah menangkap terdakwa Johannes Stephen Immanuel. Bahwa terdakwa Johannes Stephen Immanuel ditangkap setelah digeledah ditemukan satu paket plastik klip berisikan kristal putih narkotika. Jenis sabu yang sebelumnya disimpan di kantong celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa Johannes Stephen Immanuel. Bahwa selanjutnya saksi dan tim masuk ke dalam rumah, dan pada saat itu saksi dan tim berhasil mengamankan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu atau bong yang sebelumnya disimpan di laci kamar terdakwa. Kemudian diambil oleh terdakwa menggunakan tangan kanannya dan diserahkan kepada Purandra Ramadan, sarjana hukum. Bahwa selanjutnya dan tim melakukan interogasi terhadap terdakwa menerangkan terdakwa Johannes Stephen Immanuel menerangkan bahwa satu paket plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saudara Rio, status DPO, pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia Barat di tempat tongkrongannya di daerah Kebun Kacang, Jakarta Pusat, sebanyak satu paket sabu dan alat hisapnya. Bahwa selanjutnya terdakwa Johannes Stephen Immanuel beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Pusat. Ada perbedaan pada wajah terdakwa Johannes Stephen Immanuel antara pada saat waktu ditangkap dengan pada saat di persidangan. Kalau pada saat ditangkap terdakwa Johannes Stephen Immanuel kelihatan kalau habis konsumsi narkoba jenis sabu, dan saat di persidangan kelihatan segar. Bahwa awal mula dilakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah ketika saksi sedang melaksanakan piket fungsi di Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat yang beralamatkan di Jalan Garuda Blok B1 nomor 2 Jakarta Pusat. Saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Kismangun Sarkoro nomor 42 RT 001 RW 007 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, diduga telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Kemudian saksi melaporkan kepada pimpinan terkait hal tersebut. Dan pada saat itu pula, saksi diperintahkan oleh pimpinan untuk membentuk tim dan melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, saksi dan tim berangkat menuju Jalan Kismangun Sarkoro nomor 42 RT 001 RW 007 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat untuk melakukan penyelidikan serta mendapatkan informasi yang cukup dan akurat. Sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa Johannes Stephen Immanuel, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa Johannes Stephen Immanuel, ditemukan barang bukti berupa satu paket plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu yang sebelumnya disimpan di kantong celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa Johannes Stephen Immanuel. Bahwa saat itu saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan. Terdakwa Johannes Stephen Immanuel membenarkan keterangan saksi. Selanjutnya, saksi Clara di bawah sumpah di persidangan yang merupakan asisten rumah tangga, di mana saksi mengetahui kejadian pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekiranya pukul 15.15 waktu Indonesia Barat, bertempat di rumah di Jalan Kismangun Sarkoro nomor 42 RT 001 RW 007 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Saat itu saksi sedang berada di rumah tersebut. Saksi melihat polisi berpakaian preman masuk di kamar di dapur. Polisi yang masuk lebih dari 3 orang. Saat itu petugas kepolisian berbicara dengan terdakwa Johannes Stephen Immanuel. Setelah itu saksi tidak tahu apa-apa karena disuruh keluar oleh polisi yang saat itu mengatakan yang tidak berkepentingan agar keluar.
Sebelum polisi datang, yang ada di rumah adalah saksi dan rekan saksi. Pada saat polisi pergi, saat itu terdakwa Johannes Stephen Immanuel ikut dibawa pergi. Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi. Dan saksi terakhir, Tara, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai direktur program di Fun Campus. Fun Campus adalah lembaga rehabilitasi penyalahgunaan narkotika. Terdakwa sekarang ditempatkan di lembaga rehabilitasi Fun Campus. Terdakwa Johannes Stephen Immanuel menjalani rehabilitasi narkoba di panti rehabilitasi narkotika dan keterangan obat Fun Campus sejak hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, di mana saat itu panti rehabilitasi narkotika dan keterangan obat Fun Campus menerima penyerahan dari Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat metode penanganan pasien penyalahgunaan narkoba yang menjalani rehabilitasi di panti rehabilitasi narkotika dan ketergantungan obat Fun Campus adalah metode terapeutik community yang pada prosesnya dimulai dari tahap pertama, yaitu entry unit yang terdiri dari asesmen adiksi, medical check up, evaluasi psikolog, dan evaluasi psikiatri. Setelah klien menjalani entry unit, kemudian klien menjalani tahapan berikutnya, yaitu primary program yang mencakup rehabilitasi psikologi, biologis, dan sosial yang bertujuan untuk meraih perubahan perilaku yang positif terhadap klien penyalahgunaan narkotika. Dalam tahap selanjutnya, klien menjalani program re-entry atau tahap lanjut dengan tujuan untuk bisa kembali beradaptasi di dalam keluarga, masyarakat, dengan kualitas hidup lebih baik. Lama program rehabilitasi yang dijalankan terdakwa adalah 4 bulan dan terdakwa direhabilitasi karena ada gangguan karena penyalahgunaan narkotika, bahwa terdakwa memenuhi syarat-syarat untuk direhabilitasi. Dan hal tersebut berdasarkan hasil asesmen, terdakwa dapat mengikuti setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh panti rehabilitasi narkotika dan ketergantungan obat Fun Campus. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 103 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah menentukan masa menjalani pengobatan atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Menimbang bahwa dari ketentuan pasal 103 ayat 2 di atas hanya diperuntukkan kepada pecandu narkotika yang telah menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi yang dapat diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Namun, oleh karena terdakwa tidak termasuk dalam kualifikasi sebagai pecandu narkotika, maka rehabilitasi yang telah dijalaninya tidak dapat dikurangi atau diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan berupa 1 buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,5653 gram dan 1 buah bom atau alat hisap narkotika jenis sabu. Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang benda yang dilarang untuk diedarkan kembali, maka beralasan untuk dimusnahkan. Dan 1 unit handphone merek iPhone 12 warna putih. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan: perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkotika. Tindak pidana sejenis yang dilakukan oleh terdakwa di wilayah Jakarta Pusat cukup tinggi. Terdakwa adalah seorang public figure yang seharusnya dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, namun berperilaku sebaliknya. Keadaan yang meringankan: terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga. Menimbang
Berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, menurut hemat majelis hakim, pidana sebagaimana amat putusan sudah layak dan setimpal, serta memenuhi rasa keadilan untuk dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa. Menimbang bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Rakyat Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, serta peraturan perundang-undangan yang lain bersangkutan. Mengadili, menyatakan terdakwa Johannes Stephen Immanuel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Johannes Stephen Immanuel oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun. 3. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,5653 gram dan 1 buah bom alat hisap narkotika jenis sabu dirampas untuk dimusnahkan, dan 1 unit handphone iPhone 12 warna putih. 4. Membebankan biaya perkara terhadap terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh kami, Diki, Sarjana Hukum, Magister Hukum sebagai Hakim Ketua, Divya Natasha, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan Ervina, Sarjana Hukum dan Magister Hukum, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Sarah, Sarjana Hukum, Magister Hukum sebagai panitera pengganti, penuntut umum dan terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukumnya. Saudara terdakwa, demikian putusan majelis hakim terhadap putusan tersebut. Undang-undang memberikan hak pada para terdakwa. Yang pertama diberikan pada para terdakwa untuk segera menerima putusan. Kedua, diberikan hak untuk menolak putusan. Yang kedua, untuk selanjutnya menggunakan upaya hukum banding. Yang ketiga, hak mempelajari terlebih dahulu putusan ini sebelum menentukan sikap apakah saudara menerima atau menolak putusan untuk selanjutnya. Saya mohon pada para terdakwa untuk menentukan sebelum menentukan sikap, silakan berkomunikasi atau konsultasi dengan tim penasihat hukum. Demikian seluruh rangkaian pemeriksaan perkara telah selesai, sidang cukup dan sidang ini ditutup.